Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan pengerjaan sistem persamaan nilai lancar atau nonlinear dengan menggunakan metode tabel. Saya menggunakan program Excel untuk membantu pengerjaan saya supaya lebih mudah. Langsung saja kita mengerjakan sistem persamaan nilai lancar dengan menggunakan metode tabel. Untuk soal yang kita gunakan adalah soal pada contoh yang sudah ada, yaitu tentukan titik potong terhadap sumbu X dari persamaan X kuadrat min X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 3X plus 2. Jadi salah satu tujuan dari sistem persamaan nilai lancar adalah mencari titik potong terhadap sumbu X dari suatu grafik. Kita menggunakan langkah-langkah yang sudah ada di atas. Jadi yang nomor 1 langkahnya definisikan fungsi fx. Jadi lebih mudahnya kita tulis saja dulu di sini. Fungsi fx-nya adalah yang tadi pada contoh di bawah. Nah ini. Jadi fungsi fx-nya adalah x kuadrat x pangkat 4 min x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 3x plus 2. Kita copy. Jangan ya. Kalau bisa. Nah, setelah kita definisikan fungsi, langkah yang kedua yaitu menentukan batas atas dan batas bawahnya. Batas atas disimbolkan XA. Nah, batas atas kita tentukan sendiri. Ya, kita tentukan sendiri batas atasnya. Kita ambil, misalkan saya ambil 10 batas atasnya. Lalu kita tentukan batas bawahnya yaitu XB. Nah, batas bawah juga kita tentukan sendiri. Di sini kita ambil nilai 0 batas bawahnya. Jangan sampai mengambil nilai negatif. Nilai paling rendah adalah 0. Kalau negatif, negatif semua. Batas atas batas bawahnya negatif semua. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, tentukan jumlah pembagi atau N. Nah, berapa banyak sih kita akan membaginya? Jadi kita ambil N-nya, saya menggunakan 10 saja, 10 pembagian. Nah, langkah selanjutnya, hitung nilai pembagi H. Dengan rumus H sama dengan XA batas atas dikurangi XB batas bawah dibagi dengan N. Nah, H sama dengan dalam kurung batas atasnya, kita klik aja batas atas, dikurangi batas bawah, kita klik aja batas bawah, tutup kurung, dibagi N, enter. Nah, ketemu hasilnya 1. Nah, setelah langkah-langkahnya semua terpenuhi, kita langkah kelima, siapkan 2 kolom, yaitu kolom X dan kolom Y. Nah, kita tuliskan saja di sini kolom X, sini kolom Y. Kolom X digunakan untuk mengisikan nilai X dan kolom Y digunakan untuk mengisikan nilai Y atau fungsi. Jadi di sini fungsi tulisannya kok fx, di sini Y, sama saja. Jadi Y itu ya sama dengan fx itu. Tapi di sini Y-nya sudah dihitung. Maksudnya apa? Maksudnya nilai X ini sudah diganti dengan angka. Sudah diambil dengan angka. Nah, itulah kenapa saya menggunakan Excel, supaya dalam proses penghitungannya bisa lebih mudah daripada saya menggunakan kalkulator satu persatu. Kita mulai lakukan perhitungan mulai dari batas bawah. Jadi batas bawah kita taruh di awal sendiri, batas bawah. Supaya lebih mudah kita taruh saja. Ingat, untuk menghindari kesalahan pemotongan atau kesalahan penulisan pada numerik, maka kita cukup menuliskan sama dengan klik saja nilai bawah yang kita tuju. Otomatis nanti akan mengikuti. Jadi kita tidak ada kesalahan dalam penulisan maupun pemotongannya. Nah, sudah. No. Nah,
Lanjut kita isi nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya bagaimana cara mengisinya? Nah, kita tuliskan rumusnya sama dengan X pangkat 4. Berarti X-nya kita ambil nilainya dari sini. X pangkat 4. Kita pakai tanda pangkat itu adalah shift 6. Anda tekan tombol shift, tekan angka 6. Ada tanda caping, itu adalah pangkat. Nah, pangkat 4. Nah, kalau 4 langsung aja diketik 4. Dikurangi X pangkat 3, berarti lari lagi ke X. Arahkan lagi ke X depannya ya. X depannya, pangkatkan lagi 3. Dikurangi 5X kuadrat. Nah, kalau ini ada 5-nya dulu, kita tulis 5. Jangan lupa dikali. Maksudnya 5X kuadrat itu adalah 5 dikali X kuadrat. Nah, X-nya kembalikan ke depan. Pangkat 2. Plus 3 dikali X. Nah, kembali X-nya lari ke depan lagi. Plus 2. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu ini kan tadi sudah hitung nilai Y dari nilai bawah, sudah nilai Y-nya ketemu. Untuk X selanjutnya ditentukan dengan menambahkan batas bawah ya, menambahkan batas bawah XB dan nilai pembagi. Nilai X selanjutnya dengan menambahkan batas bawah yang sudah ada di atasnya ini, jadi sama dengan ini batas bawahnya ditambah dengan nilai H. Sudah, enter. Nah, setelah itu lanjut untuk menghitung nilai Y-nya ya. Kita lanjutkan nilai Y, tidak usah diulangi saja, tidak usah diulangi lagi untuk penulisan tadi. Jadi kita cukup arahkan sampai kursor pojok, kita tarik ke bawah. Nah, ketemu. Gak susah. Oke, selanjutnya lanjutkan hingga X mencapai batas atas. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, kita terus tulis manual X plus H. Lalu ini diturunkan juga, ini bisa. Atau kalau pengen langsung, ini sama dengan atasnya plus H, cuman hanya dikunci supaya tidak bergerak kemana-mana. Caranya mengunci, cukup tekan F4. Nah, sampai ada tombol dolar di depan B dan ada tombol dolar di depan 5. Kalau sudah, enter. Nah, kalau sudah seperti itu, kita langsung tarik aja ke bawah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai mencapai batas atas. Kalau kita pakai yang rumus cara yang nomor 3 tadi, kita bisa menarik ke bawah. Tapi kalau pakai cara yang nomor 1, kita tarik ke bawah, maka angkanya nggak jadi, nggak karuan. Selanjutnya untuk mencari nilai Y, tinggal tarik aja ke bawah otomatis. Nah, temu ya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, bila nilai Y sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah penyelesaiannya. Bila Y belum ketemu 0, ulangi hingga Y-nya sama dengan 0 atau mendekati 0 dengan sangat dekat. Oke, sampai sini kita cek dulu nomor 10. Nah, ternyata kita sudah dapat 0-nya ada Y-nya 0 ini. Nah, maka hasilnya itu X sama dengan 1. Ini jawabannya di sini. Maka titik potong dengan sumbu X pada persamaan di atas ya, pada persamaan ini adalah 1,6.
contoh menggunakan metode tabel kalau kita sudah langsung menemukan nilai 0 di Y. Berhenti sampai situ. Oke, silakan mencoba. Jika ada masalah langsung tanyakan di opsional di bawahnya, di bawah V class. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.